Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Aam. Kali ini kita akan mereview materi bahasa Indonesia. Selamat menyimak ya. Kali ini Bu Aam akan mereview kembali materi bahasa Indonesia, yaitu tentang menentukan paragraf, kalimat utama, perkembangan teknologi pangan, sandang, komunikasi, dan transportasi. Paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Sekarang perhatikan contoh berikut. Perhatikan teks tersebut dan tanda lingkaran yang merah. Jadi, teks tersebut terdapat dua paragraf. Selanjutnya yaitu tentang kalimat utama. Kalimat utama berisi ide pokok dalam paragraf. Selain kalimat utama, terdapat kalimat lain yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat itu disebut kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama dapat terletak di awal atau akhir paragraf. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Terdapat satu buah paragraf yang memiliki kalimat utama yang berada di awal paragraf, yaitu benang yang sudah jadi kemudian ditenun sehingga dihasilkan kain. Untuk kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Bahan makanan dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan agar dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari bahan makanan yang ada. Penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan makanan disebut teknologi pangan. Ada berbagai cara yang dilakukan dalam teknologi pangan, misalnya pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Berikut contoh-contoh makanan yang dihasilkan dari teknologi pangan. Ada sarden, roti, selai, tahu, tempe, keju, kecap, dan saus. Dan masih banyak lagi makanan-makanan yang dihasilkan dari teknologi pangan. Selanjutnya yaitu tentang teknologi produksi sandang. Yang pertama ada tentang kegunaan pakaian, yaitu untuk menutupi dan melindungi tubuh, melindungi diri dari sinar matahari, angin, hujan, dan udara dingin. Menunjukkan identitas pemakainya, misalnya rok digunakan untuk perempuan, pelajar mengenakan seragam, tentara mengenakan pakaian militer, dokter mengenakan jas dokter. Kemudian, bahan pembuat pakaian. Yang pertama, menggunakan serat dari bahan alam untuk membuat benang. Bahan alam tersebut berasal dari rambut domba, kapas, dan tanaman rami. Bahan alam menghasilkan serat kain berupa kain wol, katun, dan linen. Kemudian, yang kedua menggunakan serat buatan antara lain serat rayon dan polyester. Nah, selanjutnya ada tentang pakaian khusus. Pakaian khusus, kalian tentunya sudah pernah melihat ya. Coba perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah yang biasa digunakan oleh para dokter ketika operasi. Nah, pakaian tersebut dirancang dengan model yang mudah dikenakan, mudah dilepas, dan mudah dibersihkan. Jenis kain yang digunakan adalah kain katun atau linen yang sangat lembut. Kemudian yang kedua adalah pakaian khusus pemadam kebakaran. Jenis kain yang digunakan pemadam kebakaran berbeda dengan kain pada umumnya. Jenis kain yang digunakan terbuat dari serat yang memiliki sifat tahan api. Kemudian yang ketiga ada pakaian khusus yang digunakan oleh penyelam. Baju selam terbuat dari serat khusus yang mirip karet tetapi lebih fleksibel. Selanjutnya adalah tentang teknologi komunikasi. Yang pertama, perkembangan komunikasi tulisan. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan lembaran dari tanaman papirus, daun lontar, dan perkamen dari kulit hewan seperti kambing, domba, dan sapi, kemudian prasasti batu dan kulit kayu. Pada masa kini, melalui surat dan melalui surel atau email.
Kemudian yang kedua, perkembangan alat komunikasi suara. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan kentongan. Pada zaman sekarang, manusia menggunakan telepon genggam. Kemudian, komunikasi jarak jauh. Zaman dahulu, komunikasi jarak jauh dilakukan melalui kurir. Kurir adalah orang yang bertugas membawa dan menyampaikan pesan, atau dengan isyarat, berupa asap atau suara cangkang kerang yang ditiup. Setelah listrik ditemukan, menggunakan telegraf dan semakin berkembang dengan menggunakan telepon dan internet. Berikut adalah contoh-contoh alat komunikasi pada zaman dulu dan zaman sekarang. Kalian bisa perhatikan baik-baik ya perbedaannya. Yang terakhir yaitu tentang teknologi transportasi. Nah, sekarang kalian lihat baik-baik pada gambar berikut ya. Di sana terdapat transportasi darat, udara, dan laut. Kalian tentu saja bisa membedakannya. Mana yang termasuk transportasi darat, mana yang termasuk transportasi udara, dan mana yang termasuk transportasi laut. Nah, review materi bahasa Indonesianya sudah selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahami. Sekian dari Bu Aam, terima kasih. Assalamualaikum.